khusus untuk umat tip-tip bulan Dzulqa'dah, tip-tip bulan Dzulhijjah, tip-tip bulan Rajab, dan termasuk Muharram, yaitu bulannya Allah memberi pahala plus, pahala lebih khusus untuk umat Muhammad. So mantap yang bulan Muharram, Allah juga kepada kita 2 kali lipat pahala. Oleh karenanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kita jaga umat Muhammad, dan lebih-lebih kita bertahmid kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah alhamdulillah kita jaga umat Muhammad. Karena berkat beliau kita dipilih oleh Allah jadi umat yang terbaik di antara umat yang lain. Karena berkat beliau lah alhamdulillah kita anak udip bak masa Firaun, anak udip bak masa Qarun, anak udip bak masa Jan Namrud. Tapi udip kita alhamdulillah di generasi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya sunnah dan wajib bagi kita yang pribadi juga harus bersyukur kepada Rasulullah atas segala jasa-jasa beliau untuk menjadi umat. Kemudian anak dua kita tak kirimkan salawat dan salam kita kepada para sahabat keluarga Nabi, para habaib, para sayyid keluarga beliau, juga kepada atba'ut tabi'in, tabi'in atba'ut tabi'in, para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Khususan kepada Tengku Kecil, Tengku Imam Cik Masjid, kemudian Tuh Habib, Tuh Halapan, juga kepada aparatur kampung Bamandung, kepada Bapak dan Rame, kepada Bapak Kapolsek yang hadir, dan kepada mandum-mandum jamaah yang sengaja ajak minum, bertanya dan dengar nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati oleh Allah, hana tempat yang paling mulia kecuali tempat saja sabab tempat yang mina ilmi. Hana tempat yang paling jauh kecuali langkah kaki kita dari kampung dan dengar ilmu. Hana berkah, hana tempat yang paling berkah, yang paling Allah galak, yang paling malaikat galak, kecuali tempat yang nak ilmu. Maka mandum mak, ayah, abang-abang dan tuan dari rumah sengaja ajak InsyaAllah mudah-mudahan hana rugo ayat, karena langkah kaki ron kan dihitung oleh Allah sabab langkah pahala. Andai ditanya dalam perjalanan jak menuntut ilmu, jak dengar bud, andai ditanya oleh bud, ditanya dari tempat bud menuju kampung atau rumah ditanya, maka Imam Nawawi Al-Bintani berkata, orang yang jak bud mati bak tengah jalan, atau orang jak bud jak rumah mati bak tengah jalan, fahuwa fi sabilillah, orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ayah Nabi kita yang Muhammadun, beliau bersabda, man talabal ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Mantap yang menghejak dengar ilmu, yang menghejak bak ulama tu saja, ulama jak dengar sehingga yang fisabilillah.
Maka mak ayah hana kurgo, hana istilah rugo ba Allah. Rugo awai campi 80 dino ka 100 kurung tu. Ya, padu kali. Atau kai prun lo atau lo waktu hobe lo. Monyo bertanya dagang mak ayah narugo. Tapi menyoba sisi Allah hana istilah rugo. Membacut bertanya nak pegat kamu kebaikan, Allah akan yuk pahala. Tapi apabila bertanya nak pegat keburukan walaupun satu biji zarah, menyoba saya bertanya ubi biji buah kaya kan dah biji ubi bijinya bertanya lakukan satu keburukan, Allah akan membalasnya. Menyomenan hana istilah rugo bertanya jabut. Alhamdulillah, sebagaimana kata Rasulullah, "Faumantong yang jabut ayah, abang, mak, sehingga dia pulang ke rumah fisabi, Allah akan kasih pahala sama lagi bertanya memperang menawak Belanda." Beda urang nek bertanya awal jak mau perang ngon tudung ngon rencong ngon senjata. Jadi kitanya hana pakai senjata, hana pakai tudung. Modal kitanya nit muaki saja. Nit berangkat dari rumah jak duduk di masjid tapi ka dinilai oleh Allah pahala jihad fisabilillah. Ya, alhamdulillah. Pekeh pahalanya nak umat Nabi lain hana khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyamunan nah hayu katanya je ke umat Muhammad. Insya-Allah hayu. Ana insya-Allah dalam ceramah itu akan tuan cerita bacut tentang dialog Rasulullah dengan Nabi Musa alaihi salam ya mengenai umat Nabi Muhammad. Jamaah dirahmati Allah dan tuan laki maahnya dan tuan tu dia tu kon berarti lun anak adab anak akhlak dan tuan laki maah beraihat kalau dia tu kursi dan ayah maka di yuk kursi. Jadi laki maah beraihat atuh ya kelancangan dan tuan yang diatuhnya. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah nyo wedanyo kali tamu dalam bulan Muharram. Hana mandung urang Islam yang mufhum tentang Muharram. Kadang urang denyo mampu masalah ku dan itu sebab denyo adakan Muharram. Jadi pu kelebihan Muharramnya. Kamu hana mufhum dan telung surah ya. Pu manfaat atau apa manfaat dari bulan Muharram sehingga denyo tak buat acara rayu lagi nyo. Nah, belum kena cerita bacun tepat bak 10 Muharram, alhamdulillah kita ini 7 Muharram kan? 7 apa? Oh, karat 10. Oh. Jadi insya-Allah punya halangan tengok katanya Tasu'a atau kurun Muharram, lusa 10 Muharram. Nah, sebuah kejadiannya diceritakan oleh sahabat Nabi yang tengok baju makanan, yang tengok duduk baju buca uro, tengok duduk jeti kelompok yang Nabi kalan dari bunga truk seput hani baju hani jeti dan kelompoknya adalah Yahudi yang tinggal di Madinah. Sehingga Rasulullah jawab Yahudinya, Nabi bertanya, "Wahai Yahudi, ma hadhihi?" Pakan ran hanan pajahu
Bahkan orang dana hana najai dan hana pajuh makanan, tapi kamu mandumnya pajuh makanan dan seperti mana biasa. Maka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun saleh. Muhammad, na don tepunya huruf Muhammad bagi kamunya umat Yahudi huruf yang sangat penting Muhammad. Hadza yaumun saleh, nyokuhnya huruf kebersihan, bersih. Maksud bersihnya artinya ya huruf raya awak Yahudi. Sehingga Rasulullah bertanya apakah dan puasa? Ya, kita parah. Maka dijawab oleh Yahudi, Muhammad, kamu nyo puasa, kamu karena bauronyo ke? Nabi Musa kamu Muhammad diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Oleh karenanya kamu menghormati keselamatan Nabi Musa, maka kamu ronyo berpuasa. Lehnya mak kuna jawab oleh Nabi menjawab, ana ahaqqu bi Musa minkum. Nah, jawaban Nabi, ana ahaqqu bi Musa minkum. Bahasa gedenya, ilunlah yang lebih berhak mengenali Musa daripada orang doaman. Maka oleh karenanya ilun puasa. Nabi iu bak para sahabat untuk puasa 10 dan 11 Muharram atau 10 dan 11 Muharram. Bahkan karena lusa ayah adalah sabah sejarah peristiwa terbesar di dunia. Raja Fir'aun ditenggelamkan Allah, diabadikan jenazah Fir'aun jino jitakalon kedih bak kota Mesir. Telah sabah jenazah yang diabadikan oleh Allah, raja yang zalim, yang kaya menyiksa umat, yang kaya nepoh urang-urang, yang kaya menyiksa masyarakat, diabadikan oleh Allah jino jenazah beliaunya, yaitu Fir'aun na di kota Mesir. Menyohana pengjak di Mesir jino karena Google, buka Google tulis Fir'aun mati, bahasa Aceh tu tulis, hai tulis tu Google, hai tulis bahasa Aceh, jenazah Fir'aun. Cina kalau mak jenazah Fir'aun, mata mentongna, hidung mentongna, abah mentongna, lengkap mandum lengkap, matana, jarona, kakina, put, pokoknya hana yang gaduh, termasuk mentongna, yang hana kabur sagai nyawang hana. Inilah bukti Allah ingin memberi pelajaran ke seluruh umat Muhammad, baik ulang kembali lagi Fir'aun. Tu hikmah Allah nak abadikan jenazah Fir'aun. Allah kena berita bagi tanya ayah mak, baik ulang lagi Fir'aun. Walaupun menang hikmah jenazah Fir'aun diabadikan, tapi burunya samnai lebih kejam lom daripada Fir'aun. Tonan na lebih kejam lom daripada Fir'aun. Ya. Ya, gonyan dari Jerman. Adolf Hitler. Munyo Fir'aun menyiksa masyarakat, nepoh masyarakat, mungkin hanya ada jumlah masyarakat makanya. Tapi munyo Hitler ketika dia menjadi pemimpin, 32 juta orang mati di bawah pedang Hitler atau Adolf Hitler. Nalong yang lebih kejam daripadanya, yaitu Mao Tse-tung.
dari China. Nalong di atas nyalong iaitu Stalin. Yang kenyang sebab terjadi perang dunia karena hadir utak-utak paling lagi Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, yang dengan gagah dan kezaliman Mao Tse-tung habis mandum rakyat Cina wafat dan mati di bawah kekuasaannya. Sehingga paham Mao Tse-tung masuk ke Indonesia yang kita sebut dengan Partai Komunis. Yang sejarah. Sejak dulu Allah sudah beritahu, hai bani bubut le nyo kana i'tibar kana pelajaran Firaun. Dengan jenazah Firaun tak kalon bak Google nuronyo menjadi pelajaran. Baik dia ulang ni punami katuk tiga baik dia tak undang ni kemarahan Allahnya. Gitanya sampai-sampai tak yakini Allahnya maha pengasih, maha penyayang. Man pakan pemadam puna salah hana. Cuma gitanya hana tarasai. Bisa jadi suatu saat nanti Allah marah, punya Allah tak marah. Kau dah tahu mas tsunami tiga tu turun. Di darahnya nak kena tsunami, nah kan? Oh nak si ilmu tuan mantan tsunami sih. Yang waktu tu tsunami masanya gelombang 20 meter. Dan tak kalah gelombang, kalau lagi gelombang laut le hitam macam-macam kan naik dalamnya. Dan termasuk urang yang kena tsunami. Ada ilmu tuan orang inam yang inam hana le kami meninggal kena tsunami. Jadi urang yang akan lagi kiamat lagi. Yang lagi-lagi yang aku payah dah undang dah. Punya kena tak undang anakku pogai Jumat Fid ubi galak tu. Pogai Jumat Fid ubi galak, pogai perzinahan ubi galak. Anakku pogai lagi. Menyekan Allah bungih, punya Allah bungih. Nyan harus tawaspadai. Tak. Oleh karenanya kemuliaan Ba'uro Asyura insyaallah fitluh haram ya, terjadilah peristiwa besar Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita kecut Fir'aunnya nan asli Fir'aun. Fir'aunnya nan panggilan resmi oleh kerajaan Mesir. Padahal nan Fir'aunnya kan Fir'aun tapi Ramses II. Ya, nampak yang ambil buah nanan untuk Ramses. Ya. Ada calon Ramses tabuh nan untuk Ramses. Kayak buat badayah tahu tengku Ramses. Kenapa lagi ya? Yang sama lagi fatwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin baik nabuhnan Samiri makruh buhnan Samiri pakan Samirinya ni yang pugat patung pun leh nasa Nabi Musa yang kenyan Samiri nanti baik tu buhnan Samiri man Michael dia nyahum nak bagi kitab ya buh laju punya nak bagi kitab ya Ramses II. Jadi mana kisah lun tuan jak Mesir waktu pun hal lun tamung bak piramidanya saboh batai sini batai piramidanya dia takkan laju sikan masjidnya tu sikan masjidnya sini batai kan adanya piramidanya kan ujung-ujung tu gede runcing nah yang sini batai batanya sikan masjidnya. Ketika lundong pah ili ke piramidanya, ilun mehut jak cok batai Firaun bang Firaunnya dompo kena wajah ya pakai batu cincin. Man hanayu tapi sejarah muyumnya. Ditanya nego padu cincin. Hanya murah, cuma sejarahnya ka melebihi beton yang lalu. Ya. Nya rumah Firaun atau Ramses II. Maka tepat Ba'fitluh Asyura atau Ba'uro Asyura terjadi peristiwa besar
Fir'aun diwafatkan Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pelajaran pertama nyo saran dari Nabi, andai memang jut puasa maka mulailah puasa lehro. Nyo puasa lengkap. Sekurang 10 11 atau 2 huruf saja. Sekurang 10 atau 10 11. Man hanjut huruf nungku, hanjut. Karena menyamai orang Yahudi. Di orang Yahudi yang nama hukum siapa Nabi Musa puasa. Orang Yahudi pro-orangnya nunggu. Nian aneh. Pro-orangnya orang Yahudi yang naideh di punanya Palestina nya, Israel. Menyokan pro-orang Asyura puasa awaknya. Masa kadang ada puasa. Walaupun hana wajib, tapi sekedar ditanya setidaknya Asyuranya 10 Muharram awal terjadi peristiwa besar, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Maka oleh karenanya Allah berfirman, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya sungguh Allah nepegat 12 bulan. Berarti 12 bulannya di mana? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. 12 bulan. Minha arba'utun hurum, dari 12 bulan naput bulan yang Allah khususkan sehingga Allah disebutkan bulannya dengan istilah hurum, haram. Hurumnya haram. Haram kan makna lawan haram halal kan. Haramnya suci lagi, Masjidil Haram, masjid yang disucikan. Dia telah bermakna untuk masjid yang diharamkan. Berarti yang ditambah oleh dengan keharun. Kon benar. Masjidil Haram, masjid yang disucikan. Nah, dari 12 bulan, naput bulan yang disebut oleh Allah, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Pupu mandang nunggu, para ahli tafsir mandum kitab belum baca sepakat. Put bulannya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan satu lagi disebut dengan Muharram. Kita hanya bahas yang leboh bulannya, tapi tak bahas khusus Muharram. Pertanyaan raya ini mana? Jadi pekan Allah disebut Muharram dengan istilah bulan haram. Dia tolong jelaskan siapa aku. Puna kelebihan dalam bulan Muharramnya sehingga kamu mufhum itu. Bulan Ramadan kelebihan ini dijak malaikat Jibril, dijak malaikat dari langit turun ke ibumu. Kemudian malam bulan Ramadan selama kita puasa beribadah hidup pahala raya-raya oleh Allah. Ini bulan Ramadan. Bulan Muharram ya Allah agungkan, Allah muliakan karena lutat kejadian para nabi dahulu tepat bak 10 Muharram. Ternyata ketika Nabi Adam turun dari surga menuju bumi, Nabi Adam merasa bersalah kepada Allah. Kibanhan merasa bersalah ketika Nabi Adam diju oleh Allah surga. Allah pegah kepada Nabi Adam, wahai Adam, nyo surga ubi galak dron wahai Adam nepajuh laju lun kaizinkan. Nepajuh laju ubi galak dron Adam tu yang kena Hawa nepajuh bahkan dron Adam ketika tiro dalam surga hanangan lun yukngan, yaitu Siti Hawa. Cuman sabar saja Adam be nepugat sabar hal-hal yang hana doridai. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Hai Adam,
Kalau lenjuk izin pu yang mahut dalam surga apa jauh padam, ubeh galak laju. Tapi baiknya betul lah sabuk bak kayanya, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Hawa, wahai Adam, baiknya betul bak kayanya. Biasanya bila sifat manusia dijuk izin 100% izin, sabuk hang dijuk izin kan penasaran dia kan. Sifat manusia kan lagi ya kan. Andai kita nyo tak tamang rumah ngon, dia pegang ngon kita nyo anggap laju nyo rumah ron apa? Munyo jo jak kamar mana tamang laju, jak baju hubu laju, anggap mantau rumah ron laju. Ubeh galak ron. Cuma bek tamang kamarnya apa? Ya ke mana? Di kita nyo kan penasarannya. Siang malam tak fikir, pakai mana ngon don. Mandum rumah je tak pakai, nonton TV ubeh galak dia nyo. Pakan kamarnya saja. Ya, nyampu kan. Kan benar sifat manusia. Maka Adam digoda oleh iblis melalui uring inau. Ya. Jadi Adam itu tergoda oleh istrinya sendiri. Perempuan. Memang beda ya. Dua insan yang berbeda. Punya uring inau dengan perasaan lain. Makanya punya Honda sen lahunin wit lahui. Punya kamu ruanggam Allah juk akai. Kurang perasaan le ba akai. Punya urino tinggi bak perasaan tapi kurang akai. Makanya Rasulullah memberitahu bak bedanya baik mejuk kepemimpinan negara bak orang ini. Karena pimpinan negara harus pakai akal. Kah hai tunde Nabi Adam ma ayat ipajuh lajulah bokuldinya. Ya, dibuka oleh Siti Hawa, wahai Adam, wahai suami lun, ipajuh pada Adam no Allahnya Maha Pengampun, hanam kalah. Pajuh laju. Mami hak la iblis paju Adam. Hai nan mantang khuldi artinya kekal. Allah hana mengekah kekal Adam. Paju untuk kekal. Khuldi itu kekal. Ipaju laju oleh Nabi Adam, makainan murka Allah Subhanahu wa taala. Ukhruj, keluar Adam. Keluar kau Hawa, dan kau iblis juga keluar. Mandum terbit dari surga menuju ke muka buminya yang makanya dalam nama manusia mutilik manusia alam kecuali dua roh insan kagaknya Hawa dan Adam alaihissalam. Mempisah tempat turun dari surga, mempisah tempat laut. Menurut sejarah Siti Hawa di Saudi atau di Negeri Hijaz, Nabi Adam di India. Dia urang. Cuman mana walaupun dia Nabi Adam figur jak langkah kaki ya. 5 meter. Karena Nabi Adam yang panjang 60 zira'an. 60 zira'nya tabuk langkah kaki kita nyo. Tak buka lajulah semeter je menang. Berarti 60 zira' 60 meter yang tinggi Nabi Adam. Tiba nama tinggi lagi ya. Dia maha tinggi Nabi Adam. Mana lagi ya cok mangga nak pakai kuat. Dan tengok kita nyo di yaumul mahsyar mandum tinggi kita nyo lagi Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam pro kena di bumawa, Nabi Adam menghet payah bukan lagi dalam surga. Payah nak usaha kedro, jak minta kambing, jak minta unta. Nah, maka Nabi Adam tanya kepada Jibril, kiban wahai Adam? Lun nyo kiban cara lun pajuh nyo kaduk kaduk. Man yang kambing-kambing ilike yang puja dah pajuh. Je ada pajuh lagi. Kiban cara dadagun wahai Jibril? Lum prono ada. Ya, prono oleh Jibril. Dipurono oleh Jibril mono cara zibhahnya kurban cara poh kambing mono
menguliti kulit meno dan seterusnya. Leh habis mandung dipurna oleh Jibril, maka hana apui. Diminta oleh Jibril kiban caranya apui hana wahai Adam. Ulah hana mufhum Jibril. Kajet prehina wahai Adam dan ya laki apui bacut bak malaikat Malik. Ya malaikat Malik. Tahu malaikat Malik ya? Yang jaga neraka mak ya laki apui bacut untuk kebutuhan pajuk makanan Nabi Adam alaihissalam di bumi. Terus kedih malaikat Jibril merumpok malaikat Malik. Malik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiban Jibril menau. Don kan depu kan? Nabi Adam hana dalam surga, nyo depu mandung malaikat kai depu mandung menau. Nyo kan Nabi Adam menghut pajuh makanan, hanjit mahak karena hana pun. Jadi dia apa baca? Ubay pun menyejid ubay sin kurma. Oh laki mah. Laki mah Jibril hanjit lajuk. Apa mana? Andai lenjuk apui neraka sini kurma, hana le alam semesta mandung gado. Oh mana? Kajilah tikan kurma dah. Hanjit cik. Ni bukan le malaikat Malik andai tikan kurma lom putrun kena di bumo. Mandung manusia hana udip tuum mandung hana saju-saju ni kajilah ubay galakah lah Malik bukan Jibril ijak malaikat Malik ya tamang neraka ya cok apui maka ijuk apuinya ubay biji zarrah kenapa ubay biji zarrah hana deh lamata menurut para ahli tafsir ahli tafsir mengatakan zarrahnya hana deh lamata menyumbasa kita ya punya bahasa ke dia? Sudah? Lebih-lebihnya lebih ubud tau. Yang kenyang makai petron leh malaikat Jibril bani petronnya napui neraka yang lebih-lebihnya mengguncang bumo mak ayat hanjut terima neraka apui nerakanya sehingga Jibril puduk siat kena di gunung. Nyangkanya sejarah pakona gunung berapi. Gunung berapi kan apui, hanya bekas awal apui neraka. Kalau singkatkan cerita, kalau ketikanya ke Nabi Adam merasa sulit, JP sulit, payah mitai lah, kemudian jak pajuh makanan sulit, payah tagu nilai, maka Nabi Adam berdoa. Dalam Al-Quran Allah bercerita tentang kisah taubat Nabi Adam. Fattalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah bercerita untuk katanya kisah Nabi Adam bertaubat, diterima taubat oleh Allah yang Allah cerita dalam Al-Quran. Tiga kita baca mak, tiga kita baca ya. Fatalaqa Adamu min Rabbih, pada saat itu Nabi Adam bertemu dengan Tuhannya. Kalimatin, Allah berikan kepadanya kalimat taubat dan Allah menerima taubat Nabi Adam. Pajan Allah terima taubat Nabi Adam pada hari Ashura atau 10 Muharram. Maka sunnah bakro 10 Muharram singo sunnah takun istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya? Nah, sunnah. Pakat karena kita tak ikut kisah Nabi Adam. Mudah-mudahan kita juga diampuni dosa oleh Allah. Jadi kibancing man menyakat Ashura istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baik lagi ngundun. You istighfar. Kena boleh lagi ada istighfar kan dibaca astagfirullah istighfar. Dan tanya bukan bagaimana ai kan istighfar kon lagi cara astaghfirullahalazim. Nah, kemudian hanya istighfar paling singkat. Nah, kemudian
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lakunanna minal khasirin. Yang doa Nabi Adam, ya Allah ilun ka zalim, ya Allah laki maaf beriham, ya Allah ketika drone larang lun pajuh bukuli lun pajuh cid, ya Allah Rabbana zalamna lun ka zalim natu jiwa dunia wa illam taghfir lana, andai drone ya Allah yang maha pengampun hanali mengampuni lun, ya Allah lalakunanna minal khasirin, sungguh kamunya termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Ampunilah dosa lun, ya Allah. Maka Allah nejuk ampunan. Apa jangan Allah juk ampunan? Tanggal 10 Muharram. Jadi menyomenan sunnah puasa, sunnah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pada kau tunggu ubi galak. Ubi mampu rana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Man lego mantongยืน nam galak. Lego lam surah je cit atau lego letik semayang je cit di semayang luhur lego di semayang asar lego man hana sama sekali je cit hana galah bukan hana wajib, cuma setidaknya kita hormatilah tanya kisah Nabi Adam alaihi salam. Bukti kita nyo ingat kakek kita nyo, ya kan? Nabi Adam ni mantang hudib mak, mantang hudib ayah. Kalau mati dah. Yang mati mata Nabi Adam, hidung Nabi Adam, muka Nabi Adam, yang mati roh Nabi Adam mantang nak. Pak hidup di part beliau berdomisili bak langit yang pertama. Yang kisah Nabi Muhammad yang merumpuk Nabi Adam balangit pun kan? Sahabatnya waktu Nabi wo dari Isra Mi'raj mandung sahabat tu Abu Bakar tu mandung tu galak tak idenu Nabi Muhammad pegah haba matalah Isra Mi'raj sehingga menyoba saya katanya sahabat katanya ubat Nabi dia ceritalah kisah dronjak gede bak merumpuk dengan Allah merumpuk Nabi dia cerita bak kamu Nabi Adam yang dimanahi Nabi Nabi Muhammad cerita Nabi Muhammad turun Isra Mi'raj gonya cerita curhat cerita mandung sahabat galak idenu. Maka Nabi Muhammad cerita waktu merumpuk Nabi Adam AS bak langit yang pertama. Yang merumpuk waktu pun tak merumpuk. Kalau Nabi Adam nyo muka Nabi Adam dah ya terlihat senyum bahagia laju menyatakan punya watelun kalon bukan Nabi Adam Nabi Muhammad watelun kalon muka Nabi Adam yang belah dunia galak laju senang punya cuman watel kalon muka yang belah wajah yang belah Nabi Adam lagi Nabi Adam mau menangis sedih sehingga Nabi Muhammad tanya kepada Jibril yang sebut Nabi Adam nyo Muhammad jak Nabi Muhammad ken salam kepada Nabi Adam maka Nabi Muhammad aja kisahnya je ayah-ayah baca mungkin naun daya ini buka kitab Qissatul Mi'raj Tubai ini khusus tentang kisah Mi'raj Nabi Muhammad lu ketua pengarang gitu lu menyonau ceramah-ceramah Isra Mi'raj lu baca ini Qissatul Mi'raj. Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum wahai ayahku, marhaban ahlan wa sahlan ya bani, bukan Nabi Adam, selamat datang cucuku, anakku, selamat datang duduk. Jikalau Nabi Muhammad panjang tak Nabi Adam katanya, panjang Nabi Adam, panjang tegap urang. Nabi Adam kena liu lagi tegap urang. Sama lagi Nabi Musa. Nanti tak cerita Nabi Musa kata yang merumpuk dengan Rasulullah. Tegap maka cerita Nabi Adam. Wahai anak lun bahagia bak sabah sisi, tapi lun sedih bak sabah sisi. Bagaimana wahai ayah lun, wahai Nabi Muhammad menau. Keturunan lun na yang je ke ulama, na yang je ke wali-wali Allah, na habis-habis patuh bak perintah Allah. Lun senang kalau lagi tapi bak sabah sisi na urang yang hana galak ke ulama, yang benci kepada agama,
yang you semayang haitim semayang, yang you untuk merintah kepada Allah haitim si ilun merasa sedih wahai Muhammad. Curhat Nabi Adam. Ya, dalam kitab Qissatul Mi'raj. Maka oleh karenanya nyum kisah Nabi Adamaju hantuk Nabi lain tu. Kisah Nabi Adam diampuni dosa oleh Allah terjadi ba'thibluh muharram. Yang menang karena ilmu kita nyo malamnya dua bab. Insya-Allah puasa bab bulan Asyura iaitu hari Asyura dan istighfar berhala bab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kabeh. Dan jino pertanyaan lagi tuan kalau sampaikan, Tengku, ne cerita long bak kamu pu manfaat dan pu istimewa bulan Muharramnya. Cerita le dah. Sehingga malamnya kamu payah pugat bulan Muharram, payah pugat acara. Ternyata mak ayah nasabuh peristiwa yang sama juga terjadi bak bulan Muharram, bak Fitluh Muharram atau Asyura. Ku kejadiannya Allah beri keselamatan bak Nabi Abdul Ghaffar. Nanti dengar Nabi Abdul Ghaffar? Nah. Menyo kan tak hafal watai anak-anak kita nyo ajak sekolah ajak buat badayah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Suhail, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Ada lagu tu Nabi Abdul Ghaffar. Oh, betul tak tu hanya sesat. Soalnya Nabi Abdul Ghaffar bak sabohro Nabi Abdul Ghaffarnya ya di kalon sabuh akhir laki muah di kalon akhirnya bro tak muka teh ibugah dulu lagi di nabianya hai apa mana wajah kah le dengan izin Allah akhirnya jut pegah abah i pegah abah akhirnya hai nabi dan ken lagian kelun nyan don menghina lun atau don menghina pencipta lun menyodon menghina lun hai nabi lun hanan lake wajah bro lun ba Allah hanan lake tapi menyodon nabi menghina Tuhan lun sama asyik don menghina Tuhan lun Allah Subhanahu wa taala i dengar surah lagi nya asai yang juk pegah abang maka sengap Nabi Nuh yang pegah abang yang kena disebut Nuh alaihi salam. Pakai Nuh artinya meratap dan asli beliau Abdul Ghaffar. Dan Nabi Nuh yang kait teringat akhirnya tengah bagaimana dah laju. Kalau lagi urung tamu masruh tamu jin dah laju. Maka teringat sedih yang kena kesalahan Nabi Nuh yang pertama, yang kedua kesalahan Nabi Nuh yang pertama beliau lakai ba Allah untuk menyelamatkan anak beliau bernama Kan'an. Allah hanya izin. Ya? Nabi Nuh dalam kitab tafsir Sawi jilid put dan baca Nabi Nuh pada umum menurut riwayat sekurang lebih 80 tahun. Empat manusia yang di bumonyo yang panjang umur lagi Nabi Nuh. Budaya Nabi Muhammad paling trip 120 hari belahnya ke KO lagi kan berangkat menuju pada Allah. Ana balik ni. Burung mati ana itulah balik ni. Ya? Kau balik nama manusia yang balik lah mana? Maka jadi selama hidup budaya mantau nyawa-nyawa mari sama-sama tabela agama Allah. Karena punya mantang hidup dia insya-Allah dia jadi memperbaiki diri. Tapi punya kaitan mulang alam barzakh, ku telah kelong ba Allah ya Allah nak pulang kamu long dunia kena pakai amal soleh. Oh jadi. Ya, Nabi Nuh alaihi salam umur kurang lebih 80 tahun. Berdakwah bersama umatnya 900 tahun. Andir qaumaka Nuh, kau beritahu agamaku ke kaummu. Turun. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Nuh,
beritahu kepada umatmu Nuh tentang ajaranku, pelajaranku dan tauhidku sebelum aku turunkan azab yang lebih pedih daripada yang lain. Siap ya Allah, saya akan jawab. Maka ijak Nabi Nuh, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaum Lun telah diutus oleh Allah menjadi nabi dan utusan untuk berana mandum. Waktu dengar orang kan, punala neganya ubuh dari umat Nabi Nuh. Hai dengar. Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ya dengar apa? Ijak je lagi biasa ni. Hai perumun le umat Nabi Nuh. Mudai ijak kampung lain lau. Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Lun adalah utusan yang nyata untuk tuan mandum. Hai, buka-buka. Pedih jak. Baik ganggu kamu anu. Mudib, menyudib, gedih jak. Mati baik dah, gedih. Nah yang model umat Nabi Nuh alaihi salam wate jak dakwah Nabi Nuh. Leh ibuh lagi nyo. Itamah lah pip mata. Hai perumahan lagi biasa mata ipip lagi oh. Ibu ya. Hai perumahan satu. Hijak kampung belah deh mana cik. Kemudian pindah Nabi Nuh jak kampung desa belah deh mana cik. Mandung kampung jak Nabi Nuh mesti orang hana beriman kepada Nabi Nuh. Maka dalam riwayat 900 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang beriman hanya 80 drone. Menyomenan sipluh tun atau situn ya, terbuka haju situn Nabi Nuh berdakwah yang ikut zero. So pimpinan dayah yang buka pesantren situn kabar lalu yang buat zero. Hana menyolong buka lu lah kayak gini lagi publo dayah juga dia. Tapi hana aku beda Nabi Nuh alaihissalam yang disebut ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi. Sehingga Nabi Nuh curhat wa Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, kalun berita habaran untuk umat lun. Lailan wa nahara, siang malam lun jak dakwah hai dengar. Siang malam lun jak dakwah hai dengar habalun ya Allah. Nak sanggup beli ya Allah. Hakim sanggup kat kerutuk tun umur beliau yang ikut cuma 80 dro. Jelas dalam Al-Quran. Nanti dibaca dalam Al-Quran surat Nuh. Inni qaumi, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku setiap malam, setiap hari berdakwah ya Allah untuk menyampaikan agama-Mu. Nah ikut. Jadi maunya apa Nuh? Kau turunkanlah azab ya Allah. Azab Nuh? Ya Allah. Ya Allah, kalau bisa habiskan semua mereka ya Allah, jangan tersisa anak cucunya. Nepu habis najum mandum ya Allah. Baik na sisa cucu-cucunya, baik sisa anak-anak yang habis. Kajian duk menyomenan lun berita kepada Nuh, nepu ke kapal. Ya Allah memberi kapal di atas gunung. Ya. Nabi Nuh di atas gunung, dia kata, "Gimana cara dia kapal yang hana bakai?" Ya Allah, bakai part ya Allah minta nominal. You tanam loh. Punya menang dakwah bukan seenak pikiran yang kita ingat hari ini. Dakwah itu penuh perjuangan. Dakwah penuh keringat. Bahkan dakwah itu juga harus mempertaruhkannya nyawa. Dakwah ni gure-gure kita nyo, abu-abu kita nyo, ulama-ulama kita nyo, abu ya mudawani ya dakwah yang nyat hampre-pre diserang sihir le uru-uru. Buka kita nyo dakwah mangat aja atas kursi sambil-sambil menanjik jus. Mana? Sampai kapanpun sebelum kiamat ini hancur, kiamat terjadi, sebelum bumi hancur, tetap ada orang yang membenci ulama. Tetapnya. Abu Yahud Wali yang kan dalam sejarahnya yang tengok semua buat beliau tiba-tiba itu tebik lu darah.
darah cubit muntah Abu Ya Mudawali kenang diri. Karena masa almarhum Abu Ya Mudawali pergi dayah idih Labuan Haji, nyan payah mandu mungkunya. Tanah Abu Ya ditekan laju mungkin sikan masjidnya awal dayah Labuan Haji. Nyo sikan masjidnya. Wa Abu Ya Mudawali dari Padang, dari Mekah ketika rohnya nabut fiat Bak Sayyid Ali Al-Maliki ja'but kemudian wa kena maka Abu Ya Mudawali pergi dayah yang ke surau beliau ubesikan masjidnya sehingga Abu Ya semubun punah mandum itu nya itu surau yang kai di luar-luar dulu maka hidup oleh kampung Labuan Haji yang tanah wakaf ya lo kena cerita konyan ketika Abu Ya berjuang membangun pesantren yang serangan-serangan hampir serangan sihir ya bahkan Abu Ya diserang oleh jin yang dalam riwayat yang payah-payah awal Labuan Haji yang sarang jin menunggu Pak untuk sejarah almarhum Abu Kota Fajar, murid tersayang Abu Ya Mudawali, cerita bak kamu masanya. Bak sabuh malam, Abu Kota Fajar kena uau kampung ya, karena santri ke habis uau kampung. Nyan kamu dengar cerita Abu Kota Fajar. Karena Abu Ya ayu bak Abu Kota Fajar baik uau ile, karena kampung Kota Fajar tu Labuan Haji, maka aku hanam salah, golan lam kamar rangkang. Cuman karena golan piro lam rangkang habis santri yang nale ke uau, tiba-tiba malamnya nijaklah hantu. Hijak jen hana ulai tu. Hana ulai jen yang ya du wate pah hidu ini ke pintu rangkang. Mangkibang hai plungnya Abu Kota Fajar jak lapor Abu Ya. Abu Ya lah tanggup di sebuah kampung. Pakai najin. Hana ulai jen. Ya cerita, kamu hanya dengar cerita-cerita dari pihak ketiga langsung dari beliau langsung yang mengalami sehingga itu dah Abu Ya hanapu balik dalam pedih rangkang hanali jinnya. Ijak hanali. Nah, jadi yang kedua pegang perjuangan mempertahankan agama Allah itu bukan seperti karpet merah katanya tajak di atasnya, hana juga penuh perjuangan sama lagi Nabi Nuh alaihi salam. Nuh, iya ya Allah. Buat kapal Nuh. Siap ya Allah. Pohonnya mana ya Allah? Tanam dulu Nuh. Tanam pohon le. Man tanam pohonnya betul. Ya setara kita nyom yang tanam bak kaya kan lama 30 tahun ni le. Baru itu mau kan? Ai 30 tahun atau 15 tahun. Ya Allah sudah ada. Baik Nuh buat kapal Nuh. Maka Nabi Nuh buat kapal. Dan Nabi Nuh pergi kapal dia orang kampung. Kalau orang bunga kata, "Ubud pergi kapal jatuh gunung." Mana pergi kapal dia di laut. Bunga kan? Segala bunga yang akhirnya untung nak ikut Nuh ya. Pakai nama, kau bunga segala yang pergi kapal jatuh gunung." Hai dah mulakan. Cibang cukup paling kan. Paling tak umat Nabi Nuh kata. Dalam riwayat bahkan umat Nabi Nuh punya sakit perut. Cik di atas kapal Nabi Nuh ya tu lagi mana tu? Ya tu nunggu. Bak ujung kapal Nabi Nuh tengah pergi kapal di urang kampung ya atas ya. Ya tu Nabi Nuh sabar. Maka lehnya tu singkat cerita itu bit laju selama 40 huruf dalam kitab Kasful Ghaibiyah dijelaskan dalam kitab Kasful Ghaibiyah dan kitab Bada'ul Dhuhur fi Waqa'id Dhuhur itu bit dari bumi 40 huruf itu nujun dari langit 40 huruf dah punya kampung mudanya anda itu 40 huruf jun lun yakin banjir bandang baik tekan banjir bandang Bandung mana ni Aceh Utara mana ni Aceh Timur ni. Maka iklah ada kapal. Singkat cerita ada kapal Rasul Nabi Nuh dengan 80 orang, maka diselamatkan teruklah kapal beliau di atas bukit judi yang ada di Turki.
Ya, dia tu bukit judi. Judi yang kan judinya, judi tak main chipnya. Chipnya judi sih. Ini judi lah judi yang ada di Turki. Don kalau buat penelitian, don telusuri apa betul bukit judi itu bekas kapal Nabi Nuh. Kalau teliti, lalu pergi artikel lalu duduk bak YouTube. Nah YouTube tuan Islam Foundation. Nah kalau nanti tulis Islam Foundation Nabi Nuh. Tulis Islam Foundation Nabi Nuh. Jangan lupa subscribe, like dan share. Yang penting lah. Iklan masuk. Ya, lu pergi penelitian, lu tulis sehingga lebih jauh, lebih jauh lu pergi penelitian, ternyata yang unik bak kapal Nabi Nuh, sabah lapis kapal Nabi Nuh papunyan yang berasal dari kayu jati. Kayu jati hana di Timur Tengah, hana di Turki, yang na di Asia Tenggara. Menyumenan kiban truk kayu jati gede. Nyolong kena minta benang merahnya. Kenapa kayu jati Asia Tenggara bisa sampai ke bukit judi atau bak tempat Nabi Nuh alaihissalam? Na pertanyaan besar. Dari mana kayu jati bisa sampai? Ya, karena memang dalam internasional kayu jatinya kan kayu yang erat ya, kan got kayaknya kan. Jadi dari Pak Lomrompok sehingga Jepang dengan Turki pergi penelitian arkeologi dan geografi, ijak khusus kerjasama dengan pihak negeri Turki, khusus jak pergi penelitian melihat kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan terbukti bahawa sabuk lapis kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati. Ya, lun seorangnya tengah lu minta kiban truk kayu jati yang kiban sejarah kayu jati bisa kedai truk di Timur Tengah atau daerah timur. Ini aneh, sangat-sangat aneh. Berarti Nanggro dan Nyonya atau Sumatera atau disebut dengan Asia Tenggara juga punya peran perjuangan para nabi terdahulu, termasuk membantu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi turunnya Allah nak merumpok so yang kayu jati yang kedih bak Nabi Nuh. Dalam riwayat yang nak merumpok cucu Nabi Nuh yang minta oleh Nabi Nuh minta kaya. Mungkin goknya yang kena jak di Asia Tenggara jak cok bat kayu jati kedih ni. Ya, lu nak merumpok penelitiannya. Mati betul dengan ku. Hai gimana betulnya awak Jepang kayak begitu penelitian? Yang penting untuk buka Islam Foundation atau YouTube lun buat foto lon. Nah foto bukti orang Jepang dengan Turki kerjasama untuk pergi penelitian kayu jati. Bahkan ilmuwan Turki dan Jepang sepakat yang kenyat unsur kapal Nabi Nuh ada terdapat kayu jati. Mudah-mudahan sabuh ilmu bagi tanya tambahan malamnya. Ternyata Asia Tenggara punya peran membantu perjuangan para nabi terdahulu. Maka ketika Nabi Nuh selamat di atas bukit judi, itu terjadi pada 10 Muharram atau Asyura. Menyokal lagi kan kita nyong kejadian kalau cerita, maka wajar kita nyong harus muliakan bulan Muharram. Jino kalau kita mulakan kan, pakang gedenya tipton tapogat acara lagi nyo. Kenapa? Karena Allah memberi kelebihan pada nabi-nabi yang lain. Maka kita nyo menancit. Ya Allah, yang kamu pakai bulan Muharram dan masjid, neputunlah rahmat ya Allah, sebagaimana ada neputun rahmat kepada nabi-nabi terdahulu. Ya. Letak cerita yang kena tuan sampaikan apa hormati peluk cerita terakhir saja yang dapat sampaikan. Bahawa Nabi Nuh hanali berangkat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh hanali juga berketurunan cucu kalayat teman-teman, maka itulah bak masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim na ayah bernama Azar. Menurut riwayat yang merumpok dari almarhum ayah tuan sendiri, Abu Ya Muhyiddin wa Tailun Bud, Azarnya kon ayah tapi paman Nabi Ibrahim. Hanya dua boh khilafiyah ulama tafsir. Na ulama pegah bahawa Azar ayah Nabi Ibrahim, na ulama pegah Azar
adalah paman Nabi Ibrahim. Ketika bak Sabah horo Azar pergi patung, karena Azarnya dikenal pematung Tuhan. Dia pergi patung urus sembah. Dia pergi laju patung ya, dengan hidung jumnan, kai beduk. Bila nya paduk patungnya, Tuhannya paduk. Ana mahai Tuhannya cek cuman nunjuk untuk pen 20 besarnya 20 rupiah saja. Ka, icok patungnya paduk rumah sembayang itu. Jadi masanya patung je belau. Tuhan bisa beli. Cuman tergantung punya Tuhan raya, maka lebih mahal sudah. Punya Tuhan ubit cek lagi ya. Boleh 20 rupiah betul. Nak pun boleh dah. Tuhan masa Nabi Ibrahim Tuhan je belau. Ayah ben puput lagi ayah. Tengok. Ini kerusan tak. Main dulu lagi biasa main dulu. Singkat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya. Maka masa muda-muda beliau kan gundah hati. Gundah hati Nabi Ibrahim. Dan kalau ayah menahan pekon, ayah lu pergi patung, dehnya disembah legonya lo. Mendih kan ayah mentong sembah karena ayah pergi patung. Menahan logika Nabi Ibrahim. Hai yang pergi patung kau Azar. Pekon Azar mentong disembah lego. Nyo Azar yang pergi patung ni sembah lego. Mendih kan Azar yang sembah. Azar kena oleh kamu kena sembahyang dong itu. Kamu nah. Maka bak sabah malam Nabi Ibrahim ketika yang gundah hati goknya suluk. Nah, menyoba saya tengok suluk. Maka suluknya sunnah hukum ni karena Nabi Musa suluk berpelihara di Bukit Tursina. Ya, Nabi Musa suluk berpelihara Bukit Tursina, Nabi Muhammad suluk bak Gua Hira selama berpelihara. Maka di sunnah suluk. Maka tarekat Naqsyabandiyah yang puo kena waceh adalah almarhum Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalili. Menyo Syattariyah adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang sehingga diturunkan kepada Abu Hasan Krungkali. Tinggal pilih itu empat yang mengatakan Syattariyah atau Naqsyabandiyah. Maka ayah sekalian, bak sabah malam yang gelap gelita ideh laju bintang-bintang. Maka Nabi Ibrahim kalau bintang. Oh, mahayuta bintang bersinar mangat. Mungkinnya Tuhan don kan? Ya lagi Nabi Ibrahim. Ilan tengah minta Tuhan, nyo mungkin Tuhan don nyo bintang. Nyo kalau ketiknya Tuhan nyo. Tengok dulu dalam tengok tu ya kalau Tuhan bintang yang kan ada bintang, kan ada bulan. Kalau umahnya lebih raih dah. Lebih raih dari bintang. Nyo Tuhan dulu. Wah Nabi Ibrahim. Tengok, ya kalau tengok tu bintang hana, bulan hana yang deh mata ro. Yang kenyo Tuhan dulu. Hana ada bulan, bintang hana ada le, mata orang ada le. Ka pening Nabi Ibrahim. Sehingga beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kau tunjukkanlah petunjukmu kepada aku. Siapakah sebenarnya engkau? Berikanlah kepada aku hidayah. Maka singkat cerita, Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada Raja Namrud. Bebo nanana untuk Namrud. Kata yang lebih begah benar bebo. Lagian Namrud pula, Samiri, Fir'aun, Qarun. Bebo kan. Mak Abu Jahal je. Hanya je. Abu Jahal, Abu Lahab. Nyawa kan? Be ya. Be. Maka ketika Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Namrud itu. Papan teman, dakwah. Terus. Alright. Maka ijak pegah Namrud bertaubat dan kepada Allah. Hai dengar sama lagi nak ini. Maka singkat cerita ketika kapalah Nabi Ibrahim nyanijak mandung urang-urang istana Namrudnya, menteri jainan, para pejabat nangro ijak mandung jak pesta bak saboh nangro, kan istana Raja Namrud na patung-patung. Na patung ubet, na raya saboh. Nyobut mandung patung. Tapi nak saboh patung raya.
Jak Nabi Ibrahim pulau man pakai logika konyan jak me kampak apa? Ini kampak. Maka penghancur mandunglah Tuhan-Tuhan yang ubah-ubahnya, yang ubah-ubahnya panjang. Pancur. Tinggallah sabuh rayunya, kemudian cok kampak yang pudu ino, bak patung rayunya. Pudu ino tangkuk. Maka singkat cerita, Namrud jak dalam, pakai mana kancur mandung main sana? Bagaimana Tuhan tanya? Tapi menau raja. Jadi nak beritanya nak siro nak muda yang nak Ibrahim yang baru-baru jak dakwah berona. Yang pancuk. Tapi yang berita tangkap. Mana ada bukti tangkap ile? Ditangkap laju Nabi Ibrahim. Ana pakai bukti tangkap, maka donglah Nabi Ibrahim. Ibrahim, apakah kau yang menghancuri patung ini? Ini lalu nama pancung ni kalau kampak nama badonya kalau patung rayunya kampak. Apa salah lalu nama? Hana mungkin Ibrahim punya hana mungkin pakan ron sembah patung. Dan tanya mbak ron hai Namrud. Patungnya je bergerak apa? Lanjut Ibrahim. Kemudian dia menggerak-gerak badan. Lanjut Ibrahim, punya hanya pakan ka sembah. Bengih Namrud. Lalu dengan debat dengan Ibrahim, lalu maka disiapkanlah apui matanya oleh Raja Namrud. Cok Ibrahim tot gede. Cok Nabi Ibrahim mana melawan lagi biasa. Coba lihat baik-baik. Berdakwah itu tidak sehalus yang kita lihat. Nuh mengalami masalah ketika berdakwah. Adam mengalami masalah ketika berdakwah menghadapi Qabil dan Habil. Ibrahim mengalami masalah ketika berdakwah melawan Namrud. Apalagi ulama kita hari ini. Maka ingat, mana yang je ke ulama tetap wajib na masalah itu. Bagaimana? Jika menan kaedah Hudayb. Menan kaedah Hudayb, Nabi na masalah, Nabi na musuh. Maka ulama menanjid. Apalagi ulama nyo adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ini kalau Nabi Ibrahim hana sembarangan apui. Kalau apui kaitu tak boleh. Ikut dan ada Namrud, bahkan dalam riwayat apunya menggelegar. Hai kiban tabuh makna menggelegar yang pokok ni rayalah apunya. Maka pegah tu. Hai Ibrahim, turun. Ana pegah apa Ibrahim? Turun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dinginlah engkau dan jadilah keselamatan atas nabiku Ibrahim. Lebih lagi api. Nian kamangan Nabi Ibrahim nan. Lejum hana masalah nan. Lejum Nabi Ibrahim la api lebih lagi menan menyebut hari lagi kan dia je kopi lama api. Ya kan? Menyomenan apui tidak selamanya memberi sifat panas karena ada api yang dingin. Dan kita tanya di jauh dia. No logika baca. Apabila kita tanya tamat apui nafum kan? Tuh kan? Yang suum kita tanya atau apu yang suum? Kita tanya yang suum. Apui nafum. Lu tanya siapa tu? Apui na suum. Nah, kemudian berarti tamat apui, gitanya yang merasa suum atau apui yang merasa suum? Gitanya merasa suum. Apui hana. Kemudian apui hana suum. Pakan karena na apui Namrud yang bisa menjadi dingin. Oleh karenanya yang beri suum Allah Subhanahu wa taala. Lu nang siapa tu? Gitanya tamat apui. Watelun tanya so yang suum kita tanya ada apui, maka kita tanya yang suum dia apui na suum. Andai apu je pegah habar tanya apui na suum. Ana lagi biasa ni dah. Hana nyo tauhid. Nyo logika tauhid yang menunjukkan bahwa yang beri suum Allah Subhanahu wa taala. Berarti hana puyau mak, hana puyau ayah minta rezeki. Minta rezeki wajib, merumpok rezeki hang wajib. Bahkan Allah yang juru rezeki.
Mana maksud ni? Ya kan? Tak. Maka tu tu. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah ketika dimakan api Namrud. Kapan itu terjadi? 10 Muharram atau Huruf Asyura. Letak kejadian kan yang kalian sampaikan nalong 30 buah Nabi itu yang sama kejadian diselamatkan oleh Allah Huruf Asyura. Menyomenan adab katanya menghadapi bulan Asyura atau bulan Muharram. Pertama, puasa sunnah. Yang kedua, selalu beristighfar. Yang ketiga, selalu menjaga diri dari perbuatan yang zalim. Allah berpesan, "Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna." Wahai umat Muhammad, bulan Muharram, dzalika dinul qayyim, itu adalah agama, itu adalah hari yang benar. Fala tadzlimu fihinna, selama bulan Muharram, selama bulan Dzulqa'dah, selama bulan Dzulhijjah, selama bulan Rajab, ne pegat draw katanya dalam kezaliman. Yang perintah Allah. Maka Imam Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghi memberi pesan, selama bulan Muharram pahala katanya dia oleh Allah 2 kali lipat. Puasa sembahyang biasa ni kitanya merupuk 27 punya jamaah, maka Allah kalikan 2. Sedekah peng 5 rubel tajuk bau orang miskin, maka Allah kalikan 2. Kitanya tak beri makanan bak urang, maka Allah berikan pahala kalikan 2. Senyum kitanya, senyumnya pahala ya. Maka apabila kitanya merompok dengan orang yang hak, hanya pas surah lucu. Baik kitanya senyum bak orang yang kena hak. Tersenyum laju lika orang yang kena hak dia. Menyomak dia kenapa? Orang darah tak mungkin. Atau mana tadi senyum maju-maju lika kitanya. Jika lah dengung kitanya senyum maju-maju kan nyentang ka bunga. Baik, maka senyum dihitung kali 2. Menyum menang. Mari sama-sama selama bulan Muharram kita lakukan ibadah belela kerana bulannya ya Allah juk hadiah kali 2. Jadi baik sia-siakan kata mana pahalanya tabungan akhirat. Jadi kisah terakhir segala lentuan tu termasuk ketika lentuan sampaikan benar cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah bab 10 Muharram. Dan kamu janji menolong kedai cerita kiban bentuknya Nabi Musa nya. Ya, apa benar? Nabi Musa referensi yang lu baca pertama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Kan parti Muhammadiyah. Kan parti Muhammadiyah belum ada masa Imam Tirmizi. Imam Tirmizi pegang kitab Syama'ilul Muhammadiyah bahawa ba'sa buhur malam Nabi yang Isra Mi'raj. Ketika Nabi turun ke langit ke-6, ya. Langit ke-6 ni yang 4 dulu, bunuh langit yang ke-4. Langit kedua, langit 4, 5, 6, 7, 8, 7, turut 7, ana 8. Ni langit 4, kana mana? Don luruskan macam. Na urang pegah atau na pendakwah ceramah yang sampaikan bahawa 7 langit yang Nabi laluinya langit yang Nabi umum. Konyan surah tentu dalam kitab tafsir Sawi perjalanan Isra Mi'raj Nabi langit 7-nya di luar bumi lo. Bagaimana Al-Imam Sawi bab jilid halu maca di dalam yang telah lun ayat wallazi khalaqalakum jami'an. Ya, thumma stawa ila as-samai fasawwahunna sab'as samawat. Ini surah la Imam Sawi. Bahawa antara langit ke fon dan langit kedua jarak ditanya tajak perlewatan 500 rebetun. Jarak langit kedua menuju langit kelaya nawate berangkat lawan 500 rebetun. Maka menunjukkan lagi yang surah kon di bumi tapi di atas langit. Ya, mungkin anak-anak sekolah ini yang nak hafal planet Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Neptunus. Belum.
Pluto. Anali. Pluto nyan jarak terjauh dari bumi dan nyan kalau kita mau langit ke phone. Bahkan karena langit ke phone punya kadang tajak perlewatan 500 lebih tahun atau riwayat lain dalam rupok 5 lebih tahun. Ngampu tajak ni 5 lebih tahun pasal Garuda andro. Maka lu hitung-hitung perjalanan Nabi yang aneh ni Nabi berangkat Isra poh badu sepertiga malam. Tak anggap lajulah sebegah poh setengah 2. Nabi wa dari Isra Mi'raj segelam subuh. Berarti tak pegah laju poh setengah 5 atau poh 5 Nabi wa. Berarti sa 2 le. Put lejeng setengah nah. Lejeng setengah Nabi melewati langit phone 2 le put 5 6 7 dengan jarak per setiap langit 500,000 tahun. Kiban cepat buraknya ni jago. Bahkan lu hitung-hitung andai buraknya kecepatan hijab dengan bahasa fisika cahaya, karena kan setiap pergerakannya bisa dibaca fisika. Nyo tanya ngomong tu ya. Lagi contoh Google Map. Nanti kalau Google Map, Google Map-nya pekan waktu tak pakai itu leh hidup menan jarak gede bak kota Sigli musuh dari Ino. Bagoknya tak jak dia kota Sigli. Itu leh hinan bak Google Map, anda akan menempuh selama 7 jam musuh menan. Dengan kecepatan 60 km per jam pula jarak ni benar-benar pakai apa? Dia pakai rumus fisika, rumus jarak. Maknanya itu pun nah jinawa pejit tak pakai rumus fisika burak waktu burak berangkat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa gede Allah hanan. Karena lu hitung-hitung andai kecepatan burak berangkat dengan cahaya, maka Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa burak berangkat 0,1 detik. Jarak burak itu po buraknya mak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu 0,1 detik. Ini bahasa lain 1/2 detik. Sekian detik. Cina bayangkan kecepatan burak. Andai burak pergi dengan kecepatan cahaya. Dah, kajilah ceritanya itu Isra Mi'raj tu kan. Maka ijaklah Rasulullah Jibril. Yang so Jibril, yang kenyan Musa wahai Rasulullah. Oh, yang Musa. Maka ijak Nabi Muhammad. Ijak Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Musa. Wah, assalamualaikum. Assalam sejahtera atasmu wahai Musa. Balik badan Nabi Musa, maka marhaban ahlan wa sahlan ya bani. Selamat datang anakku, selamat datang. Menan bahasa lu baca dalam kitab Qisatul Mi'raj. Maka dipeluklah Rasulullah ya Nabi Musa. Sang lagi kena muhad Nabi Musa, kena merumpuk Nabi Muhammad yang kenyan kesempatan merumpuk. Duk. Ketika dua insan Nabi yang mulianya, pugah habalah dua-duanya. Dia pugah Nabi Musa Muhammad nah tepu Muhammad bahkan wahai Nabi Musa ilun umat hai Muhammad nan umat lun Bani Israel dan lun yakin umat lunyo yang akan tamang surga Muhammad hai Muhammad ilun menansid wahai Musa wahai Nabi Musa lun na umat di antara umat-umat lun na penerus-penerus lun tengok yang kenyan para alim ulama. Lukuh becut cerita, lukuh becut. Bahkan Nabi pegah nak umat dan tengok ulama dan Nabi senang karena nak umat dari kalangan ulama karena nak kejadian salah tiru pengarang kitab bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ketika tulis kitab Ihya Ulumuddin doanya merumpuk dengan dua Nabi sekaligus Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Yan karamah Imam Al-Ghazali. Pengetahuan tuan, hanton tak dengar cerita urang melumpuk langsung merumpuk dengan dua roh Nabi, kecuali Imam Al-Ghazali. Ketika melumpuk Imam Al-Ghazali, duk Nabi Musa, lipi Imam Al-Ghazali, duk Nabi Muhammad. Dua insan mulianya tengah pegah abah masalah umat. Kebetulan hadir Imam Al-Ghazali. Pegah Nabi Muhammad. Wahai Musa, lun hayu umat lun karena umat lun na yang penggantau lun tuan yang akan je ke ulama. Setelah tidur ni nyau. Pan Muhammad, ni ke nyau?
Ni tunjuk Imam Ghazali. Tengok. Kena duk. Yang cerita melampau Imam Ghazali. Kena duk dia. So nan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang dun tanyong sonan kon anan ayah dron bukan Nabi Musa. Ibu bukan Nabi Musa yang dun tanyong nan dron kon nan ayah. Tegas. Nabi Musa pun tegas. Apakah menang jawaban? Meno ya wahai Nabi Musa. Ulun jawab lagi nyo sama lagi ulun jawab ketika Allah tanya untuk pu tungkat dron Musa. Ya, karena ceritanya untuk pu tungkat bak sabuhura kan Nabi Musa tengah mat tungkat. Ditanya oleh Allah, Musa, nan tungkat untuk pu. Tungkatnya ya Allah untuk menuntun jalan lun, kadang-kadang lun pakai untuk lun cah-cah tumbuh-tumbuhan dan yang lun tanya Musa nya tungkat untuk pu. Ya. Maka ditiru oleh Imam Ghazali yang kenyan alasan wahai Nabi Musa lun jawab lagi don ditanya oleh Allah tentang tungkat don. Yang kedua, lun muhud bertrik-trik saja don wahai Nabi Musa. Makanya lun jawab agak panjang juga. Ya. Inan laju bukan Nabi Muhammad. Kibar Nabi Musa nahyu umat lun. Dua Nabi Musa nahyu umat lun. Ya, diakuilah oleh Nabi Musa. Lanjut dalam cerita Isra Miraj. Maka ditanya sahabat ketika Nabi war dari Isra Miraj, kan sahabat tanya kibanti Nabi Musa kan, neblo atau nedolok kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi Musa kan hitat lagi sabuh suku yang na di Yaman. Lung ketua suku yang tua. Nah sabuh suku yang urun tegap mandu. Di Yaman. Lain matang nah suku yang di Yaman tegar. Pokoknya garis lurus saja warna kebengkok. Punya A, punya B. Ya. Lalu ketua sukunya anak nang kita Syama'il Muhammadiyah. Maka Nabi Musa sama lagi ya. Dan Nabi bercerita bahawa Nabi Musa nya agak panjang. Dalam kitab Kisatul Miraj panjang Nabi Musa tepat beliau. Alihnya putih, tegap urang, tegas. Makanya dalam sejarah kan naik tanpa tiga umat Nabi Musa tu kan. Samiri kan buat patung kan. Nabi Musa laki izin kedih jam bak tukit Tursina. Ni titip umat Nabi Harun. Ni jaga umat tu belum jak dulu dia ada terima wahyu. Wah Nabi Musa Samiri kai pakai patung. Pandai lalu ditampal aja oleh Nabi Musa. Karam mati. Samiri ya. Jadi Nabi Musa nya watak Nabi Musa tegas, tegap, keruh jumnan. Dan putih wajah, panjang. Maka oleh karenanya ketika Nabi Musa pegang Muhammad, umat lun Bani Israel, umat lun akan tamung tengok dalam surga, lun bahagia. Maka lun debat-debat dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad lagi izin. Musa nyoka wate tuan lagi izin jangan merumpok dengan nabi yang lain yang ada di langit ketujuh. Tuan lagi maaf Musa. Jun rangka laju hai ne bak tengah berjalan. Maka ijaklah Nabi Muhammad, maka tiba-tiba Nabi Musa ikli Nabi Musa imon. Dalam kitab Kisatul Miraj, ikli Nabi Musa itu di mata imon. Terkejut Nabi Muhammad nyofa yang mon. Balik badan. Lima tabki ya Musa, kenapa kau menangis wahai Musa? Lianna gulaman yakhruju fi akhir zaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru min ummati. Nan bahasa Nabi Musa. Wahai Muhammad, nadran depu pakan len kli wahai Muhammad. Hana lun kli ya Muhammad guna bantu haba dari Allah bahawa singgoh akan nasabuh tidro Nabi yang hidup akhir zaman dan nabinya akan putamong mandung umat dalam surga aktsaru min ummati lebih dari umat lun. Sonya wahai Nabi Musa tanya Nabi Muhammad, anta ya Muhammad, engkaulah yang dimaksudkan seorang nabi yang punya umat dan akan masuk surga seluruhnya ke dalam rahmat Tuhanmu. Lebih banyak daripada umatku. Mudah-mudahan mangat katanya je ke umat Muhammad. Nama mangat? Alhamdulillah. Salah satu nikmat paling raya katanya adalah je ke umat Muhammad. Maka Imam
Imam Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin berkata, andai katanya dalam khutbah hana takun muqaddimah kepada Allah dan Rasulullah, khutbahnya hana sah. Kan? Adab kepada Nabi. Bahkan katanya umat Nabi Muhammad. Andai dalam ceramah lagi, kan ceramah biasanya hana tersebutkan muqaddimah kepada Nabi Muhammad, ceramahnya han digalak oleh Allah. Maka menyomenan sebagai adab pak mentang dia ceramah membuka acara harus nan Allah dan nan Nabi Muhammad. Jadi benar ya, nyok kapuh tidur kan. Ya, enggak benar kan? Jadi dia tak cerita Nabi Yunus. Yang kalau dia cerita dah. Nabi Yunus kalau Nabi Yusuf yang mandum-mandum nabinya dijuk oleh Allah kelebihan dan istimewa pada 10 Muharram. Kah, nyuman cok kesimpulan. Jamaah dirahmati oleh Allah. Menyuman amalan kita nyo bab 10 Muharram tengok, menyojit puasa, menyona tinggal qada, baik menit tengah jalun puasa Asyura dengan Hanasa. Bahkan harus ganti dengan qada ile. Qada. Tengah jalun puasa qada ya Ramadan kan Allah Taala. Mana merumpuk pahala Asyura? Insya-Allah merumpuk. Ya. Pertama, yang kedua, belela katanya istighfar. Yang ketiga, ya, belela katanya pegat kebaikan. Ya, kebaikannya terserah. Ubailah buku sedekah dan seterusnya lah. Biasa menyonek katanya awal yang pegatnya nah. Kanji. Ini kanji. Ya, ni gimana? Ni merata ni adanya ana. Ya, mak, pakang ni apa kanji? Tanya nak apa kanji kan? Dalam kitab An-Nawawi, Syekh Imam Nawawi Al-Bintani, punang kitabnya ketua lu. Nah, sebuah kitab Irsyadul Ibad. Ani baca kitabnya. Ternyata nek katanya orang Aceh Hawaii, pakan alasan burungnya pakai kanji karena ketika Nabi Nuh turun dari kapal, kan mandum pembekalan makanan habis. Hanale. Maka umat laki Nabi Nuh hanale pembekalannya kamu kada tak. Menyomenan pu yang dalam kapal putrun kena. Betul. Maka merumpuklah pada buah biji-bijian. Dalam riwayat Syekh Imam Nawawi, 30 buah biji-bijiannya, 30 buah jenis. Bukanlah Nabi Nuh, tanam. Ditanam oleh umat Nabi Nuh, itu bila dia. Ya. Makan ni kita tengok awal, kakek tengok, pugat adat bubur kanji karena mengingat sejarah Nabi Nuh yang tanam biji-bijiannya. Ini sejarah. Kabar. Jadi selapis kalau tuan tu, nyo dan berita becut, lun main buku karya Syekh Mudawali Al-Khalidi, lagi Al-Fatawa. Yang karya Abu Yang Mudawali tentang hukum-hukum Islam. Lagi urung zaman tanya Abu Ya, kiban hukum jak pasang kawat igo. Maka Abu Yang Mudawali jawab. Dan macam-macam lah. Termasuk anak muda tanya Abu Yang Mudawali, kiban hukum main bola. Ini jawapan Abu Yang Mudawali dalam kitabnya Al-Fatawa. Kemudian kitab almarhum Abu Ya Muhibbuddin Wali lagi Al-Hikam. Syarah Al-Hikam, sejarah Abu Ya Mudawali mulai dari lahir terus beliau je ke ulama raya nainan alun name termasuk na foto-foto Abu Ya alun name foto Abu Ya Mudawali, Abu Ya Muhibbuddin dan seterusnya, termasuk juga na karya alun tuan. Dua buah karya alun tuan. Pertama Risalah Tauhid Al-Waliyah kibancara bedanya bertifut 20 dengan bahasa fisika, dengan bahasa matematika. Kibancara watet tadong takalan buat tiangnya merumpuk Allah. Benar maksudnya. Biasa dia kan buat dalam kitab wujud lawan jih Adam dan lejih ku kan benar. Ilun hana lun ubah praktek ni. Kibancara pun yang gedanya kalan di dunianya baik bintang, bulan, matahari, angin, laut dan macam-macam. Je gedanya merumpuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka membuatlah tabuh buku Risalah Tauhid Al-Waliyah. Termasuk dalam tubuh dia. Ada darah, sel darah merah, sel darah putih, jantung, hemoglobin, makrofagus, macam-macam lah. Dan nanti dalam mandu-mandu nanti dapat panitia. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Oleh karenanya nyau ke nyau dapat Tuan sampaikan, maka berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Tuan pribadi dan mandum-mandum jamaah yang ada dalam masjidnya, ya Allah, untuk kamu menghormati bulan Muharram, ya Allah. Selama bulan Muharram ini betullah ampunan Tuhan, ya Allah. Berilah kamu rahmat, ya Allah. Berilah salam kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selamat, ya Allah, ulama-ulama kamu, para habaib-habaib kamu, para sayyid-sayyid kamu, dan berilah rahmat untuk negara kamu Acehnya dan umum Indonesia, dan tamulah kamu dalam surga Jannatul Naim. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanya anak ya. Anak boleh ya? Anak boleh ya? Anak boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashi'in, wa ruku'ana ruku'ul mutawalliin, wa sujudana sujudul mutadarri'in, wa a'malana a'malus salihin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana dhunubal mustaghfirin, wa du'ana du'a mustajibin rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
masyarakat Bandung baru saja selesai kita siarkan pengajian akbar bersama masyarakat Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Aceh Timur yang diadakan di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu dan bermanfaat bagi rakan-rakan Ban Bandung, Ban Sigom Aceh. Jangan boleh buku dan yang dia pada kalau ya, sabar arah rak di tebit tak nak. Ya. Dan calon pasukan Aswaja. walaupun berkadun baku ada masalah. Kadang mimpi yang berkenan, saya juga nanti ukuran juga nanti ya. Nah, anak muda, itu berapa? Nak anda mau? Bukan anda mau? Oh, alhamdulillah di buku. Ya. Alah. Mesti ada lah macam sudah bisa kamu menambah ada ya. Nova nya tu nak. Ini dah dah pada pegang. Apa? Lalu kamera orang yang lupa ni. Kain lu debat aju kan. Oh, sebuah di masjid. Ya, ni komandan Aswaja dari Aceh Timur. Apa orang yang bukan? Alui Merah. Yo menjaga Habib di sini. Ya. Yo alhamdulillah pula menempuk kena bijak apa tempat pengajian di Nurussalam dan insya-Allah tengah bunga saya nak siarkan langsung acara pengajian di Masjid Agung pada itu di Masjid Agung Idi Raya. Tanya memang diadakan oleh gerakan pemuda subuh kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Tengah shooting ibu-ibu, ibu-ibu yang nak cok kitab Abuya, ikut intermezzo. Ya, sama Abuya je kan. Nunggu-nunggu kamu lagi izin dan siaran langsungnya akan segera luan off dan menancit kamu lagi halaman Facebook yang biasa luan siarkan pengajian maupun dakwah Abuya, iaitu halaman Facebook Tuan Taib nyan ka Hanali ka Angoh ka diserang tanyo pada pengikut ka sekitar 17,000 tapi
Dino mana masalah. Bah diserang, bah angoh gede. Walaupun secara duniawi, secara hikmah karena bintang, karena iklan, ana tak ada permutaan bah banguh. Diserang lom tak pegawai lain, ana belum matanya ni tengok. Ngawai bab berjuang nyawang. Tengok Facebook angoh yang perkara susah debah. Bah diserang, tapi bah serang ana masalah. Ya benar. Dino untuk sementara nyok tuan siarkan langsung di oh